Assalamualaikum majikan, hari ini kita akan membawakan sebuah cerita yang cukup spesial karena cerita ini datangnya dari salah satu bos kita di kantor. Jadi biasanya kita dapat email dari majikan nih, kali ini ceritanya dari bos. Kasarnya sama ya, majikan sama bos gitu. Dan kita juga sama tetap babu. Nah, bos kita nih kebetulan orang Filipina, sebut aja namanya Bobby. Jadi Bobby ini emang nama panggilannya ya. Bobby, lu kalau nonton cuti gue dia perlu dong nonton Natalan. Masa gue disuruh standby gitu kerja mentang-mentang kita nggak Natalan. Semena-mena lu jadi bos sama aja kayak majikan. Ya kan kita pengen ikut liburan juga ya Natalan sama majikan ya. Si Bobby ini bosnya baik tapi orangnya asik, gengs, dulu 8 tahun tinggal di Jakarta. Tapi dia tuh kagak punya sosial media selain LinkedIn, tau nggak? Tau LinkedIn nggak lu? Itu LinkedIn masuknya ke sosial media atau enggak ya? Nah kita semua nih yang sekantor ceritanya pada kaget karena tahu dia punya TikTok. Ya perkara apa-apa kan sekarang semuanya viralnya di TikTok kali ya. Jujur aja gua aja sendiri nih kalau kalian tahu itu kan sangat tidak aktif di TikTok. Sampai berdebu kali akun kita tuh. Nah makanya gua sama orang-orang di kantor tuh pada kaget kenapa sih nih Bobby tahu-tahu main TikTok. Ya pengen tahu aja kali tuh om satu ngeliat cabai-cabean joget kali ya. Sampai tahu-tahu pas kemarin kelar meeting, dia bilang kalau katanya dia lihat tuh banyak akun di TikTok lagi ngebahas tentang mitos atau cerita rambu jalan terkutuk di Filipina. Sebutannya itu tuh rambu waving children. Nah kebetulan memang keluarganya itu pernah ngalamin dan punya cerita sendiri mengenai rambu ini guys. Seru ini, jarang-jarang itu bos gue punya cerita-cerita horor. Biasanya bukan ngasih cerita horor, bisa ngasih kerjaan apa lembur, horor juga tuh. Nah jadi waktu itu katanya udah lama sih, tahun 2006 saya inget dia katanya. Yang mana istrinya namanya Mary, sama anak mereka nih namanya Benji itu lagi pergi liburan. Si Bobby mah anaknya sekarang 3 guys, tapi waktu di 2006 itu yang baru brojol cuma si Benji doang 1. Benji sekarang juga tinggalnya sih masih di Filipina lah. Kenapa kita jadi nyeritain silsilahnya keluarga Bobby ya? Ya waktu itu pokoknya istrinya itu membawa anaknya liburan ke Eden Nature Park namanya di daerah Toril Davao, Filipina. Katanya sih itu semacam taman ekowisata gitu, gengs. Kalau di sini macam kayak kebun raya Bogor kalau kita lihat foto-fotonya tuh. Atau mungkin hutan Seaford tuh kayak teman cerita kemarin, 11-12 habisnya. Isinya penuh dengan pohon-pohon pinus, tanaman ijo-ijo lah pokoknya. Nah tapi ceritanya waktu itu memang si Bobby ini nggak ikut karena dia kerja, gila-gila kerja sih si Bobby emang. Mary ini pergi sama temannya karena temannya itu punya anak juga, ada namanya Lizzie, anaknya namanya Ernesto. Seumuran gitu. Makanya temenan sama si Benji. Jadi Mary bawa Benji, Lizzie bawa Ernesto. Semobil pokoknya tuh yang nyetir tuh Memery. Biasa kita manggil Memery. Nah ini kan tahun 2006 ya. Yang dulu kawasan Natur Eden Park itu katanya masih asri banget. Yang biasa orang ke sana itu emang buat healing macam kayak ke puncak. Karena di sana ada resortnya juga. Niatan mereka ke sana emang mau nginep nih, perkara Lizzie itu katanya dapat voucher buat nginep gratis apa gimana gitu loh. Makanya ngajak Mary. Girls trip lah pokoknya, bawa anak-anaknya atau Benji sama Ernesto kan emang udah temenan ya. Cuma biasalah woman. Tahun segitu belum ada tuh namanya GPS atau handphone juga masih jadul, masih poliponik nadanya, tau nggak lu? Dan kalau kata Bobby, Filipina itu 11-12 kan sama kayak Indonesia. Dari segi orang-orangnya sama, lingkungannya juga nggak jauh beda katanya begitu. Majikan mungkin udah pernah ke sana, boleh komen-komen di bawah emang iya bener. Karena Babu ini belum pernah, jujur aja kagak tahu. Kita mah percaya-percaya aja, pas Bobby bilang begitu ya ngangguk gitu, namanya juga sama bos kan. Jadi harus bisa senyum dan ketawa-ketawa kari. Iya sir gitu loh. Bobby kagak usah nonton lu ya, ntar marah. Lanjut ya, si ibu-ibu tadi tuh pada buta jalan. Mereka ngeliatnya tuh map beneran yang kayak map peta kertas gitu loh, untuk menuju ke resortnya. Ya baca begitu loh ading mereka. Modal nekat aja udah, karena memang ngiranya gimana pun juga pasti gampang lah, pasti ketemu lah, nanti tinggal ikutin aja jalan. Ini resortnya juga cukup terkenal soalnya, bukan tau resort terpencil gitu, kagak. Namun ternyata hasilnya pas di jalan, loh kok mereka ini masuk jalanan kecil yang kanan kirinya hutan. Ya tapi berhubung memang kan tujuan mereka itu ke Eden Nature Park, yang mana resortnya itu memang di dalam hutan pula. Jadi mikirnya emang begini kali ya akses jalannya. Masih positive thinking tuh. Namun masalahnya kok nggak ada kayak pelang atau petunjuk jalan apapun lagi. Kalau benar itu jalannya kan harusnya ada terus-terusan gitu ya. Resort 500 meter lagi, resort 300 meter lagi ke depan begitu ya, petunjuk lah. Makanya mereka jalannya pelan-pelan kan tuh. Di situ antara ragu tapi ya tetap aja diterusin. Biasa, woman. Sampai tahu-tahu mereka ngeliatnya ada rambu nih warna kuning gitu, bentuknya kotak bergambar 2 anak yang seperti sedang melambai. Tulisannya waving children, terus di bawahnya ada tulisan lagi please wave back. Waktu itu Mary sama Lizzie nggak ngerti itu rambu apaan. Karena selama mereka punya SIM yang nyetir sendiri juga di Filipina tuh kagak ada rambu yang bentukannya begituan. Mary waktu itu ngirinya mungkin itu rambu semacam himbauan aja kalau banyak anak-anak di sekitaran sana kali, jadi pelan-pelan kalau bawa kendaraan jangan ngebut-ngebut. Namun sepanjang mata memandang itu kan kanan kirinya hutan. Kayak nggak kelihatan sama sekali ada tanda-tanda di sekitar situ tuh tempat bermain yang ramah anak lah. Ngapain anak main di hutan? Apalagi ada
jalan juga tuh akses mobil, bahaya ntar ketabrak kali ya. Dan di sekitar situ juga nggak kelihatan ada rumah atau sekolah, jadi nggak mungkin kayaknya ada anak-anak di sekitaran sana. Namun ternyata nggak jauh dari tadi mereka melewati rambu Waving Children. Bener aja terlihat ada anak kecil cewek, kira-kira seumuran sama Benji sama Ernesto lah. Itu sedang megang balon tuh, pakai baju kayak dress warna pink, kayak abis pesta gitu. Dia dada-dada ambil nyengir. Di situ Mary yang lagi nyetir senyum aja gitu kan, ngeliatin sambil lalu. Tapi kalau si Lizzie balas dada-dada tuh sambil bilang, "Ih lucu banget." Lizzie ini memang suka anak kecil tuh, terutama perempuan. Tapi kan dia dikasih anaknya tuh Ernesto yang bandel banget katanya. Nggak lama-lama tau-tau ada beberapa anak lagi tuh yang keluar dari hutan dan dada-dada di sepanjang jalur itu di kanan kiri. Dan semua anak-anak itu tuh tampak pakai baju yang rapi gitu, macam lagi ada acara ulang tahun. Ada yang cewek, ada yang cowok, pada dada-dada. Usianya pun beda-beda, ada yang kecil, ada yang terlihat cukup besar juga. Loh, kenapa tahu-tahu banyak anak-anak? Mary ini sampai ngiranya mereka ini udah deket resortnya kali. Dan anak-anak itu tuh semacam kayak bentuk atraksi apa ya, penyambutan kayak welcoming gitu loh. Si Lizzie dengan excitednya sampai buka kaca dan dada-dadain juga tuh, kesenengan dia ngelihat banyak anak yang kayak nyambut mereka di kanan kiri. Tapi kalau Mary memang senyum aja, dia seneng liatnya, tapi kan tangannya fokus megang setir ya. Sementara kalau Benji sama Ernesto di belakang kayak diem aja, mereka kayak merasa aneh melihat anak-anak itu. Nah jadi kan tadi anak-anak yang muncul tuh di sisi kanan sama sisi kiri. Di Filipina sendiri, setir mobil itu posisinya di kiri guys, jadi setir kiri ya, kebalikan dari Indonesia. Lizzie yang ada di sisi kanan, dia kan tadi buka kaca ambil dada-dadahin tuh anak-anak yang di sebelah kanannya dong. Sedangkan kalau si Mary nyetir tuh di sebelah kiri, ya senyum aja tanpa buka kaca ataupun balas dada-dada karena dia fokus nyetir. Nah dari kaca spion dia melihat tuh anak yang di sebelah kiri tuh yang tadinya awal dada-dada gitu ceria senyum, pas udah dilewatin sama si Mary tuh terus ngeliat dari kaca spion ke belakang kan, terlihat wajah anak itu tuh kayak cemberut sambil terus ngeliatin mobilnya si Mary. Sampai Mary ini merasa hal itu tuh cukup creepy dan menyuruh si Lizzie untuk tutup jendelanya. Dan sampai akhirnya anak-anak itu semua sudah dilewatin nih, Mary terus jalan kan. Lah buntu jalannya tahu-tahu. Lah kok bisa buntu sih? Padahal mereka kira kan tadi itu semacam bentuk penyambutan masuk ke wilayah resort yang udah mau nyampe gitu ke area Eden Parknya. Lah kok buntu? Dicari-cari nih jalannya, bener-bener nggak ada. Terpaksa mereka muter balik dong, nggak mau kemana lagi. Udah nih muter gitu kan, otomatis lewat tempat tadi anak-anak yang pada dada-dada tuh. Di situ anak-anak ya udah pada kagak ada, udah kosong. Lizzie sampai nanya, loh mereka kemana ya? Cuma Mary nggak begitu peduli dan tetap jalan aja tuh mau balik ke arah semula. Tahu-tahu buntu lagi. Loh kok bisa buntu? Ya logikanya aja nih ya. Itu jalan dari tadi kan cuma lurus doang, gengs. Dari jalan utama nih ke jalan yang menuju ke hutan kanan kiri tuh, itu lurus doang. Nah kalau di ujungnya buntu, putar balik, harusnya kan nyampenya ke jalan utama lagi. Ini enggak, buntu lagi, gengs. Nggak ada jalan, pohon-pohon semua. Padahal mereka udah ngelewatin rambu Waving Children yang ke arah awal datang tadi. Dan udah nggak ada jalan lagi, gengs. Setelah jalannya cuma lurus satu itu doang. Kalau ujung di sana buntu, terus muter di sini juga buntu, terus mau kemana lagi begitu loh. Untungnya sinyal handphone di sana tuh masih ada. Walaupun ya tadi HP-nya dulu mereka masih pakai yang layarnya hitam putih tuh, emang buat teleponan aja. Mary nelfon si Bobby tuh kalau bilang dia kesesat. Bobby yang dengar begitu sebenarnya nggak begitu kaget, karena istrinya ini emang ya istilahnya bisa dibilang buta arah lah. Tapi pas ditanya tersesatnya di mana, memangnya nggak ada orang yang bisa ditanyain di jalan. Mary bilang ini di dalam hutan nggak ada orang. Lah kok bisa? Di situ si Bobby baru khawatir dan nyuruh untuk telepon polisi aja buat minta bantuan. Jadi kalau di sana polisinya semacam ya 911 lah yang bisa dimintain bantuan gitu loh. Kalau di sini bisa kagak dimintain bantuan, kita kurang paham ya. Ya udah habis nelfon Bobby tuh, Mary nelfon polisi bilang kalau dia tersesat di dalam hutan di daerah Toril Davao itu. Ya sama polisi dituntun kan tuh lewat telepon. Kayak tadi sebelum masuk situ ada papan petunjuk nggak atau nama jalannya tuh jalan apa biar polisinya tahu nih titik lokasi itu di mana dan bisa ngarahin jalannya. Mary bilang, "Iya Pak, ini tadi saya mau masuk ke area resort Eden Nature Park. Sepertinya sih tadi memang disuruh belok sini soalnya apa petunjuk di jalan utamanya. Tapi makin lama makin masuk kok jadinya masuk hutan. Dan di sini saya nggak bisa nemuin jalan lagi, mau balik juga mentok, toto buntu. Ini pokoknya saya sekarang lagi ada di samping ini nih, rambu tulisan Waving Children. Tadi di sini juga banyak anak-anak kok Pak, tapi sekarang nggak tahu pada kemana gitu. Sepertinya pada masuk ke hutan kali ya." Pas Mary ngomong begitu, polisinya langsung bilang, "Baik Bu, Ibu tolong tunggu di situ aja, jangan kemana-mana. Tim kami akan segera menyusul Ibu ke sana." Maksudnya Mary di sini kagak usah sampai disusulin, kayak macam dituntun aja gitu jalannya kemana, kayak pakai GPS manual gitu dari telepon atau Yellow Pages zaman dulu. Ya loh, Yellow Pages, jadul banget. Pasti kalian banyak yang nggak tahu nih Yellow Pages apaan ya majikannya. Ya istilahnya nanya alamat atau arah jalan segala macam tuh nelpon ke polisi Filipina, emang seringnya begitu. Tapi nggak sampai harus disamperin juga, kayak ini masalah genting. Makanya si Mary bilang kan kayak nggak usah Pak. Tapi si polisi itu ditelepon tiba-tiba nadanya kayak tegas bilang, "Pokoknya Ibu di situ aja, jangan kemana-mana. Dan jangan turun dari mobil ya Bu sampai ada petugas datang, mengerti?" Kenapa
Apa nih? Iya pak gitu kan kata si Mary. Kenapa tahu-tahu jadi serius begini si polisinya? Lizzie pun heran dengan omongan polisi itu yang mendadak kayak menangani kasus yang apa gitu loh. Yang padahal mereka berdua nggak sepanik itu juga kok, masih cukup chill. Ya emang kayak tadi udah dibilang, telepon polisi buat minta arahan aja udah. Karena kan dari call center polisi itu mereka bisa nyambungin ke polisi yang ada di daerah sana yang pasti lebih paham sama jalan-jalan dan di lokasinya ya. Ya udah, tapi karena mereka mau dibantuin sampai dijemput, ya udah mereka nunggu aja diem di situ. Yang mana mereka baru sadar kalau sedari tadi memang kayak nggak ada mobil lain yang lewat ya. Ya masalah jalan kayaknya nih. Pokoknya mereka berhenti tepat di sebelah pelang Waving Children tadi tuh biar eye-catching. Ya biar gampang ditemukan juga maksudnya. Abisnya kan sepanjang jalan itu semuanya pohon yang nggak ada penanda atau nggak ada apaan. Kalau ditanya ibu posisinya di mana? Ini di sebelah hutan pinus pak. Ya mohon maaf bu, itu sepanjang jalan kan isinya emang hutan pinus semua begitu loh. Jadi agak pinter si Mary-nya, nunggunya di samping Waving Children tuh eye-catching. Lagi nunggu bantuan datang nih, si Benji tiba-tiba bilang, kebelet pipis mama. Ya kan anak laki-laki, ya udahlah pipis aja di sekitar situ nih, banyak pohon gitu kan, ditemenin tapi tetap sama si Mary tuh turun dari mobil buat pipis di pohon. Ini situasinya masih siang-siang ya geng, saya sekitar jam 2-an jam 3-an. Pas lagi pipis begitu si Benji bilang kayak, "Mah, itu apa besar banget?" Sambil nunjuk sesuatu di dalam hutan. Mary ngeliat gitu langsung kaget. Dia bilang kayak, "Nak, cepat pipisnya cepet." Cuma anak kecil kan kepo ya, banyak tanya. "Emangnya itu apa, Mah?" Mary bilang, "Gorila itu udah, ayo cepat balik yuk." Jadi kalau kata si Mary nih yang cerita ke Bobby itu, waktu itu mereka lihatnya sebenarnya adalah sosok kapre. Nah di Filipina sana nih ada sosok mistis yang terkenal sebutannya kapre. Bentukannya tuh besar, matanya nyala dan berbulu tebal. Yang pas gue diceritain sama si Bobby nih langsung kepikirannya keingetannya mah genderuwo itu kali kalau di sini mah ya. Cuma kalau di sana sebutannya kapre. Di situ si Mary deg-degan tuh, dia langsung masuk ke mobil dan kunci-kunci pintu. Lizzie sampai nanyain kayak, "Kamu kenapa? Soalnya kok mendadak mukanya tegang ya?" Dan dengan polos ya si Benji cerita ke Ernesta kalau tadi dia ngeliat ada gorila di dalam hutan. Dengar begitu si Ernesto pingin turun juga dong dari mobil gitu, pingin ngeliat gorilanya. Ya dilarang lah sama si Mary. Orang itu setan bukan gorila ya. Dia bisik-bisik tuh ke Lizzie tuh kalau di dalam hutan tuh ada kapre bukan gorila. Lizzie juga kaget kayak, masa siang-siang loh ini? Saking ketakutannya si Mary langsung telepon Bobby lagi tuh cerita. Sama Bobby ya disuruh nunggu polisi aja, jangan keluar dari mobil. Ya udah Mary nurut tuh. Dia sama Lizzie kayak waspada kan ngeliatin kanan kiri. Yang tiba-tiba dari sisi kirinya Mary, tempat tadi memang si Benji pipis di semak-semak tuh, semak-semaknya goyang-goyang sendiri. Yang goyang cuma bagian situ aja masalahnya. Kalau maksudnya kalau ada angin kan harusnya semuanya goyang ya. Lagi deg-degan ngeliatin begitu, takut ada sesuatu yang keluar kan ya. Akhirnya mobil polisi datang tuh nyamperin mereka dan turun tuh ngetok pintu mobil. Polisi bilang ke Mary buat ngikutin mereka tuh untuk keluar dari jalur itu. Ya udah Mary ngangguk gitu kan dan ngikutin mobil polisi yang ada di depannya. Sampai akhirnya mereka bisa kembali ke jalur utama. Anehnya ternyata jalan menuju balik itu tadi udah sempat mereka lalui itu sama si Mary memang. Tapi kan buntu. Loh kok ini totok kagak buntu? Setelah udah di jalur utama Mary ngecek lagi tuh. Ternyata benar memang ada pelang kalau ke resort itu bisa lewat jalan yang tadi. Jadi dia nggak salah jalan sebenarnya. Cuma polisi bilang ke Mary untuk lewat aja jalan utama. Diarahin tuh jalurnya ke sana gitu. Ya karena ini yang ngasih info polisi, si Mary nurut karena kan pasti legit ya, nggak mungkin sesat. Ya udah setelah membantu Mary keluar dari jalan buntu tadi, polisi itu kayak laporan semacam kayak pakai HT gitu kan, macam bilang kayak, "Laporan ini sudah selesai ya, 2 perempuan dewasa dan 3 anak di dalam mobil." Mary denger tuh polisi ngomong begitu tuh, yang mungkin itu laporan tugasnya udah kelar kali ya ke kantor. Tapi belum sempat si Mary nanya kayak, "Loh kok 3 anak pak?" Cuma gua, polisinya udah langsung balik lagi ke mobil dan pergi. Mary bilang tuh ke Lizzie kayak, "Dengar kata tadi kok dia nyebutnya 3 anak ya?" Lizzie ngangguk kayak salah kali dia. Ya udah dari situ mereka lanjut jalan untuk menuju resort lewat jalan utama. Singkat cerita sampailah mereka. Dan biasa namanya emak-emak ya, mau di Filipina mau di Indonesia mah sama aja. Langsung curhat tuh ke orang, ke resepsionis hotelnya, bilang kalau mereka nih salah jalan. Gara-gara ada pelang tulisan resort tuh kelewat jalan kecil tadi. Tapi sama orang hotelnya tuh dibilang, "Oh enggak, itu bener kok memang bu, bisa lewat situ lebih cepat soalnya itu potong jalan." Ya Lizzie langsung ngomong kayak, "Apaan, orang jalannya buntu, malah kami sempat tersesat ya nemuin jalan balik, untung dibantuin sama polisi." Dengar begitu orang hotelnya cukup kaget. Dia nanya kayak, "Waktu di jalan apa kalian lihat ada anak kecil apa enggak?" "Iya lihat," kata si Mary sama si Lizzie barengan dong. "Bener ada anak kecil gitu, banyak dada-dada ke kami, kirain kita itu penyambutan dari pihak resort." Ditanya lagi nih sama orang hotelnya dengan ragu-ragu, "Terus kalian bales dada-dada apa enggak?" Iya aku bales dada-dada," kata si Lizzie. Tapi kalau kata si Mary, "Enggak sih, emang kenapa?" Di situ orang hotelnya tuh bilang tuh, "Bu, kalau lewat jalan situ dan melihat tanda rambu Waving Children, pengguna jalan itu diwajibkan untuk membalas sapaan jika bertemu anak-anak yang melambaikan tangannya, Bu. Karena rambu itu memang ditunjukkan buat roh anak-anak yang jadi penunggu di daerah
hutan itu. Yang mana dipercaya roh anak-anak itu tuh pengen keberadaannya dianggap sama manusia karena mereka ini kesepian. Maka itulah alasan kenapa pelang Warping Children itu dipasang sama warga sana. Pokoknya kalau kalian balas melambai ketika ada anak-anak yang dada-dada, maka kalian akan baik-baik aja dan akan selamat sampai tujuan, dibukakan jalan sama mereka. Tapi kalau kalian abai, anak-anak dari hutan itu tuh bakal marah dan bisa-bisa mengikuti kalian. Kalau sudah begitu, sangat disarankan untuk jangan keluar dari mobil. Pokoknya selama kalian berada di dalam mobil, kalian masih bisa aman lah sampai ada orang yang membantu kalian untuk keluar dari situ. Ya udah, dengar begitu kan mereka cukup terkejut ya. Yang penting udah sampai di resort nih, udah aman berarti mereka, kamu dibantu keluar sama polisi. Pantesan kali tadi si polisi tuh sampai bilang jangan kemana-mana sampai dijemput. Tapi by the way juga kita mau cerita kemarin pas kita lagi pergi tuh, kita kan lewat imigrasi ya. Yang ada pengecekan tas segala macam tuh, kayak diperiksa sama polisi sana, polisi bandara. Kalau lewatin begitu kan kita bawanya udah deg-degan aja padahal kagak bawa apa-apaan ya. Masa orang imigrasinya tuh nanya pakai parfum apa gitu. Dikira pakai parfum mahal, soalnya enak banget katanya. Nggak tahu aja kita padahal pakainya parfum dari Holy Grails nih, ngeracik sendiri nih. Pakai DIY ini, gengs, dari Holy Grails. Dalam satu box ini kan bisa dapat beberapa botol semprotan kan. Dan ini ukurannya pas banget menurut gua buat traveling. Jadi ya kita bawa aja kemarin. Dengan DIY kit ini tuh seru banget loh, gengs. Kita bisa ngeracik parfum sendiri nih sesuai keinginan wangi kita tuh mau kayak gimana. Pokoknya semua alat tuh disediain deh, mulai dari buku petunjuk, pipet buat ngambil cairannya, sampai wadahnya juga nih. Kayak gue belum nemuin deh ada merek parfum lain yang ngeluarin DIY kit kayak gini. Macam jadi kayak zaman bocah dulu, gengs. Kita bikin prakarya gitu, tapi ini hasilnya beneran jadi bisa parfum. Kita pakai enak banget lagi wanginya. Awetnya mah kagak usah ditanya. Bisa seharian sampai 8 jam lah, orang bandara aja sampai nanya kita pakai parfum apaan. Pantesan dari kemarin ini tuh sempat sold out dan lama, PPO 2 bulan coba. Saking lakunya. Nah ini mumpung lagi restock lagi nih, lagi ada barangnya, jadi langsung digercepin aja. Daripada nanti habis nunggu 2 bulan lagi sampai tahun depan lah, kelamaan. Harganya mah affordable banget. Kalau Holy Grails mah dapat satu box begini cuma 100 ribuan. Belum lagi misalkan kalau kalian pakai voucher atau belinya pas live gitu, udahlah under 100 ribu bisa buat kado. Ini kan ada boxnya gitu di plastik, bagus banget. Langsung aja cek linknya di bawah ya. Nah tadi tuh pas mereka sampai kamar kan, mereka istirahat sebentar nih. Enak banget wanginya Holy Grails ya. Karena waktu itu masih sore ya, masih terang juga. Jadi lanjut deh keliling resort gitu, ngeliat-ngeliat kan mumpung masih terang. Lagi jalan nih, tau-tau si Benji ngomong, "Mah, itu gorila yang tadi ya?" Sambil nunjuk ke atas pohon coba. Di situ semua ngeliat. Mary, Lizzie, sama Ernesto. Kalau Benji sama Ernesto mah bongong dong gitu, kepalanya dangak ke atas gitu. Dikira kan itu makhluk apa, gorila gede banget nangkring di atas pohon. Sementara Mary sama Lizzie teriak langsung bawa 2 anak mereka nih masuk ke dalam resort lagi. Mereka laporin ke orang hotel kalau mereka melihat makhluk kapre. Lagi-lagi orang hotelnya kaget loh, kok bisa ada sosok kapre sore-sore pula. Biasanya sosok itu katanya malam-malam tuh keluarnya. Ya biasa, namanya juga hantu ya. Mary bilang kalau sebelumnya dia sama Benji ngeliat sosok itu juga waktu si Benji lagi pipis pas nyasar tadi. Loh bentar. Berarti kalian tadi sempat keluar dari mobil pas nyasar, tanya si petugas hotelnya tuh. Si Mary ngangguk. Nah orang hotelnya bilang kalau lewat situ terus ngeliat ada anak kecil ngelambai tapi kalian nggak balas lambain tangan, anak itu akan marah. Makanya kalian jangan keluar mobil, karena kalau kalian keluar mobil, ketika mobil itu dibuka, anak tersebut tuh bisa-bisa masuk dan ikut. Ya tapi Mary bingung dong, apa hubungannya sama kapre? Sosoknya kan besar, bukan anak kecil. Kenapa malah jadi yang ngikut si kapre tuh yang dilihat-lihat tadi di atas pohon? Panggilan dari sosok roh arwah anak-anak tersebut adalah Duande, gengs. Ya mungkin ada Duande tuh ikut ke dalam mobil yang jatuhnya dibawa tuh kan sama si Mary sama Lizzie. Ya kapan nih sebagai penjaganya, macam kayak emaknya mungkin ya, ngikutin anaknya dibawa. Apalagi pas tadi Benji pipis juga nggak ngomong-ngomong tabi-tabipu. Kalau dalam bahasa Tagalognya gitu katanya, tabi-tabipu. Jadi di sana ada kepercayaan kalau misalkan mau pipis sembarangan atau masuk ke dalam wilayah-wilayah aneh gitu kayak hutan di sini konteksnya ya, itu harus bilang kayak tabi-tabipu, macam kayak numpang-numpang gitu kalau di sini, gengs. Kan kita juga sering dengar ya kalau kita misalkan mau kencing di bawah pohon kayak bilang numpang-numpang ya anak babi mau pipis. Atau mungkin sekalian nyanyi deh biar penghuni sana terhibur. Waktu ku kecil aku gak tahu yang mungil-mungil. Ku sendil-sendil kukira gak taunya pensil. Waktu ku tol aku gak tahu yang nongol-nongol. Ku senggol-senggol kukira botol gak taunya pistol. Tembak-tembak dor-dor-dor-dor tembak-tembak. Rajin banget itu lagunya ya. Terngiang-ngiang terus ini kita dari kemarin. Itu lagu dari hajatan ibu-ibu di Lampung, gengs. Yang mau denger lagunya ke Instagram kita aja dijamin goyang.
Tapi berarti valid ya kata si Bobby ya, Filipina mah 11-12 tuh sama kita. Kirain cuma Malaysia doang yang 11-12 gitu, baru tahu. Nah untungnya semua itu diketahui sebelum matahari terbenam. Karena katanya kalau matahari sudah terbenam atau udah gelap gitu ya, sosok Capri ataupun Duande itu bisa jadi lebih ganas dan bisa mencelakai. Jadinya sebelum gelap nih, Mary sama yang lain tuh disuruh balik ke jalan yang tadi tuh, ditemenin sama adalah penjaga hotel lain tuh, mereka iring-iringan. Kayak tadi iring-iringan sama polisi. Ternyata bener aja loh, dari hotel tuh menuju jalan yang tadi tuh bisa tembus, ternyata cepet. Jadi harusnya mah kagak buntu. Karena akhirnya mereka sampai tuh di Plang Waving Children. Kenapa dia ngamuk? Yang ngamuk. Takut kan begini-gini kan? Ini kan cerita bos gue. Turunin lagi nih ke gue nih, begini ceritanya kagak suka kita. Jauh loh di Filipina, ngapain ikut ke sini loh, kita kagak ke sana-sana. Pada anak kecil yang lain begitu ya. Tahu sampai mana lupa kan kalau udah begini tuh buyar, lupa udah. Apa lagi tadi yang jatuh juga kita kurang tahu tuh. Awas aja yang rusak barang-barang kita nih ya. Dikira kagak pakai duit kali beli. Ngomel aja. Bentar kita lupa tadi sampai mana, bentar kita lihat dulu videonya ya. Oh ternyata sampai ini gengs, mereka sampai tuh di sampingnya Plang Waving Children. Plang Waving Children. Plang, ya Rambu Waving Children. Dan mereka semua disuruh buka pintu mobil terus bilang, paumahin ibinabalik namin kung ano ang dapat na lugar na itu. Si Bobby ngechatnya begitu tuh ke kita tuh, kita baca doang, kagak tahu kita bahasa Filipina lah. Pokoknya kayak semacam, maaf ini saya kembalikan apa yang seharusnya dihuni di hutan ini. Habis itu tutup pintu dan lambaian tangan seperti perpisahan gitu ke orang. Ya udah gitu aja, terus balik deh ke arah resort. Sampai malam menginap, tidak terjadi apa-apa. Aman, besoknya mereka pulang lewat jalur utama, tapi nggak lewat jalur yang pintas. Yang nggak mau nyari-nyari penyakit lah. Dan ternyata pas mereka cari tahu nih ke kerabat dan berita-berita di Filipina pada saat itu, emang bener gengs, jalan pintas menuju Eden Nature Park itu tuh ada plang bergambar Waving Children yang dibuat sama penduduk sana. Jadi bukan dari dinas marga jalan yang resmi gitu, bukan. Ya dimana kalau penduduk sana itu udah pada mengetahui tentang penampakan roh anak-anak di sekitar hutan itu. Namun ya kalau pendatang yang baru pertama kali ke daerah sana macam si Mary ya kagak tahu lah ya. Ya walaupun udah ada tulisan himbauan please waving back gitu, lambaikan tangan balik. Tapi yang namanya peraturan kan kadang emang suka dilanggar ya. Jadilah banyak orang di sana yang suka tersesat atau bahkan suka diikutin sampai rumah. Namun gongnya nih katanya nih waktu itu sempat sampai ada yang kecelakaan. Karena mungkin mereka habis dari sana gitu kan, terus sempat keluar dari mobil kayak si Mary tuh dan jadinya diikutin sampai jalan utama, udah malam segala macem. Yang mana sosok Duande ataupun Carpe tadi tuh kan makin jadi galak. Ujung-ujungnya kecelakaan. Makanya katanya dari kejadian itu jalan pintas tersebut ditutup. Jadi ya kalau mau ke resort itu atau ke daerah Eden Park lewat jalan utama aja. Begitu cenah. So itu kan cerita dari Boswa tentang pengalaman istri dan anaknya. Jujur awalnya Bobby sendiri nggak percaya tentang hal-hal seperti itu ya. Tapi karena ini istrinya sendiri yang cerita dan ada saksi mata juga tuh temennya Lizzie. Sampai pas nyari tahu tentang berita plang itu, emang banyak cerita juga tentang jalan tersebut dan Plang Waving Children. Tahu-tahu ditutup tuh jalanannya, kan makin sus banget kenapa ditutup. Ya makanya mikir kayak oh mungkin benar kali ya. Cuma sejarahnya dulu itu tempat apaan juga Bobby kagak tahu. Ya udah segitu aja sih gengs ceritanya. Jarang-jarang habisnya si Bobby nih punya cerita horor. Ya ada besok kita disuruh meeting jam 8 pagi nih, udah harus sampai Sudirman, katanya berangkat jam berapa pagi-pagi udah sampai Sudirman, macet jalanannya. Horor tuh beneran, baru horor. Ya udah, lanjutkan, terima kasih udah pada nonton ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Yang mau kirim-kirim email langsung boleh email di bawah ini. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut, ceritakan padaku, karena kau